Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan persamaan panas menggunakan metode beda hingga dan bagaimana pengkodeannya di MATLAB. Nah, sebelum kita melangkah pada pengkodeannya, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu sedikit mengenai persamaan panas dan bagaimana kita menyelesaikannya menggunakan metode beda hingga. Seperti yang teman-teman ketahui, persamaan panas bentuknya seperti ini. UT sama C kuadrat UXX ditambah UYY. Nah, seperti ini. Artinya, turunan pertama dari suatu fungsi U terhadap T itu akan sama dengan C kuadrat. C kuadrat ini biasa suatu koefisien yang melambangkan bagaimana suatu benda menghantarkan panas. Nah, UXX turunan kedua terhadap X ditambah dengan UYY turunan kedua terhadap Y. Jadi bentuk permasalahannya akan seperti ini. Misalnya, kita punya suatu plat, karena ini dua dimensi, kita punya suatu plat dengan bahan tertentu ya, bisa besi, baja. Nah, plat ini kita anggap saja dia dua dimensi. Karena kalau kita di kehidupan nyata tidak mungkin ada suatu benda yang dua dimensi. Nah, tapi di sini kita anggap bahwa ketebalannya itu sangat tipis sehingga bisa diabaikan. Nantinya U itu akan melambangkan, akan bernilai suatu suhu, akan bernilai suhu nantinya kita akan mengetahui berapa suhu pada titik tertentu pada plat ini pada waktu tertentu. Nah, untuk melambangkan koordinat pada titik-titik tertentu di dalam plat ini, kita anggap saja sumbu mendatar itu adalah sumbu X. Nah, sumbu tegak ini sumbu Y. Seperti itu. Jadi kita akan dapatkan titik dengan koordinat X dan Y di dalam plat ini. Nah, misalnya di sini kita punya lebar plat itu B dan panjang plat itu A. Nah, seperti ini. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan membagi-bagi plat ini menjadi beberapa bagian. Jadi plat ini yang nantinya kita sebut domain, kita akan bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Misalnya di sini, saya bagi menjadi 5 bagian. Nah, ini kita sebut X1. Nah, di sini X0. Di sini X1, X2, X3, X4 dan AA itu sama dengan X5. Nah, kita bagi-bagi seperti ini sumbu X-nya. Nah, demikian pula dengan sumbu Y. Sumbu Y kita bagi juga. Nah, di sini saya bagi 4. Jadi di sini saya punya Y1, Y2, Y3. Nah, ini Y4 yang sama dengan B. Nah, di sini kita punya Y0. Nah, seperti ini. Kita bagi-bagi. Nah, kemudian turunan kedua terhadap X, turunan kedua U terhadap X, UXX, XX, itu bisa kita hampiri dengan persamaan seperti ini. U, X, I. Nah, jadi I ini adalah indeks dari nilai X. XI ditambah 1, artinya XI ditambah 1, kalau di sini saya ambil I-nya, nah, maka I tambah 1 itu artinya di sebelah kanannya. Nah, seperti itu. UX, Y, YI, YJ. Nah, J ini dia merupakan indeks dari sumbu Y-nya. Nah, oke. Koma TK. Nah, seperti ini.
Saya geser sedikit ke kanan. Nah, terus ini dikurang dengan 2U XI, YJ, TK ditambah dengan UXI kurang 1, YJ, TK. Nah, jadi K ini nanti jadi indeks untuk T-nya. Nah, demikian pula dengan ini harus kita bagi dengan delta T-nya. Bagi dengan delta X ya, delta X kuadrat. Jadi nilai UXX bisa kita hampiri dengan persamaan ini, dengan rumus ini. Nah, kalau kita lihat di sini, dia nantinya UXX ini turunan U terhadap X 2 kali, dia akan bergantung pada, kalau misalnya kita ambil XI-nya di sini, XI-nya di sini I-nya, di sini ya, di sini I-nya, dia akan bergantung pada nilai I ditambah 1 dan nilai I dikurang 1 di sini. Nah, seperti itu. Dia akan jadi seperti itu ya. Nah, terus bagaimana dengan turunan kedua terhadap Y-nya? Nah, turunan kedua terhadap Y-nya sama. Bisa juga kita hampiri dengan rumus seperti itu. Jadi ini kalau teman-teman mau pelajari lebih dalam, dia memakai deret Taylor. Nah, UYY bagaimana? UYY itu akan sama dengan UXI, YJ tambah 1, TK dikurang dengan 2 kali UXI. Oh maaf, ini harusnya lebih di bawah lagi. Kita pindahkan dulu. Nah, seperti ini. UXI, YJ tambah 1, TK dikurang 2 kali, sama seperti di atas, 2 kali dalam kurung UXI, YJ, TK, terus ditambah dengan UXI, YJ kurang 1, TK. Nah, bakalan seperti ini. Dibagi dengan delta Y. Bagi dengan delta Y kuadrat. Nah, yang mana dimaksud di sini dengan delta X, dan delta X di sini adalah berapa jarak antar dua titik. Nah, kalau di sini X0 dan X1, nah, ini yang kita sebut dengan delta X. Oke. Nah, kalau delta Y ya ini yang kita sebut dengan delta Y. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kalau kita punya panjang platnya seperti ini. Kita punya panjang plat B-nya misalnya 1. Nah, ini B sama dengan 1. Nah, kita juga punya A-nya 1 misalnya. Nah, kalau kita bagi seperti ini, nah ini kan jadinya bagaimana? Untuk nilai X1, dia akan bernilai 1/5. Untuk X2 dia akan bernilai 2/5. Untuk X3 dia akan bernilai 3/5. Untuk X4 4/5. Untuk ini 5/5 artinya 1. Nah, di sini 0. Nah, dia akan jadi seperti ini. Dengan delta X-nya adalah 1/5. Oke. Terus bagaimana dengan Y-nya? Kalau misalnya kita punya lebar plat itu 1, makanya di sini kita punya 1/4, pasti di sini jadi 1/4, di sini jadi 2/4, di sini 3/4. Nah, di sini
jadi 4/4 artinya 1. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan nilai-nilai X yang ada di sini. Nah, nilai X di sini ya, kalau kita lihat di sini berarti dia 1/5,1/4. Nah, kalau kita lihat di rumusnya lagi, kalau kita misalnya ambil J-nya di sini, misalnya di sini saja kita ambil J di sini, nah dia akan bergantung pada yang di atasnya J tambah 1, ini artinya di J tambah 1, dan yang di bawahnya, di sini J kurang 1. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa kita hampiri menggunakan deret Taylor. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, ini kan UXX dan UYY. Bagaimana dengan UT? Nah, sebenarnya ini kan dia merupakan masalah 3 dimensi ya. Kalau kita gambarkan, dia akan jadi seperti ini. Kecilkan dulu. Nah, kalau itu yang saya gambar adalah sumbu X dan sumbu Y, seharusnya dia 3 dimensi. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu T. X, Y, dan T. Nah, untuk T-nya kita juga diskritisasi. Ini artinya didiskritisasi artinya dibagi-bagi. Kita juga bagi-bagi. Di mana ketika kita bagi-bagi, kita bisa menghampiri turunan pertamanya terhadap T. Yaitu kita pakai indeks K nantinya. Jadi UXI, YJ, TK tambah 1 dikurang dengan UXI, YJ, TK bagi dengan delta T. Nah, turunan pertama terhadap T itu bisa dihampiri dengan rumus seperti ini. Ini menggunakan deret Taylor juga. Jadi ini begini formulasi kalau kita ingin menggunakan metode beda hingga. Jika kita lihat rumus UT, dia bergantung pada TK tambah 1. Artinya, kalau kita gambarkan secara 3 dimensi seperti ini, kalau misalnya ada titik di sini, nah dia akan bergantung pada titik di bawahnya. Seperti itu. Jadi kita harus punya 2 titik ini untuk mengetahui UT. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ingin menggabungkan, kita ingin substitusi UXX, UYY, dan UT ini ke dalam persamaan panasnya kita. Persamaannya seperti ini. Oke? Jadi persamaannya itu seperti ini. UXX, UT itu sama dengan C kuadrat dikali dengan UXX ditambah dengan UYY. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan UT. UT tadi apa? Nah, UT itu adalah seperti ini. Untuk lebih mudahnya kita tulis seperti ini. Jadi kita tulisnya seperti ini. UT itu berarti U dengan indeks X-nya itu I. Dengan indeks Y-nya itu J. Indeks T-nya itu K tambah 1. Nah, kita bisa tuliskan dia seperti itu. Jadi I ini merujuk pada indeks X, J merujuk pada indeks Y, dan K merujuk pada indeks T. Oke, kita punya seperti ini. Kalau kita lihat ini akan dikurang dengan UI, J pangkat K. Nah, ini bukan pangkat ya, ini cuma indeks supaya lebih mudah kita tulis. Dibagi dengan delta T. Delta T ini akan sama dengan C kuadrat dalam kurung, UXX-nya juga kita bagi seperti tadi, berarti UI tambah 1, J di K dikurang dengan 2 kali UI, J, K ditambah dengan UI kurang 1, J, K. Seperti ini. Bagi dengan delta X kuadrat. Dengan J-nya ditambah dengan UYY-nya. Nah, UYY-nya tadi saya tulis di bawah saja di sini.
UY-nya itu jadi U pangkat K I, J tambah 1 dikurang 2 kali U I, J, K ditambah U I, J kurang 1, K. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita gabungkan tadi, kita substitusi masuk di sini, dia akan seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini, kita ubah sedikit, kita bisa mendapatkan kalau misalnya delta semua ruas saya kalikan dengan delta T, dan kedua ruas selanjutnya saya tambahkan dengan UIJK, hasilnya akan seperti ini. UI, J, K tambah 1 itu akan sama dengan oh ini saya lupa bagi dengan delta Y kuadrat ya, delta Y kuadrat, seperti itu. Kita kasih turun sedikit. Nah, ini. Nah, kalau misalnya saya kalikan kedua ruas dengan delta T, saya akan dapatkan di sini delta T dikali dengan C kuadrat dikali dengan UI tambah 1, J pangkat K dikurang 2 kali UI, J, K ditambah dengan UI kurang 1, J, pangkat K ya. Aduh, jadi tidak konsisten. Kita pakai pangkat K tadi ya. Ini pangkat K. Oke. Ini kita bagi dengan dibagi dengan delta X kuadrat. Delta X kuadrat ditambah dengan U pangkat K I, J tambah 1 dikurang dengan 2 kali U pangkat K I, J ditambah dengan U pangkat K I, J kurang 1. Nah, bagi dengan delta Y kuadrat. Bagi delta Y kuadrat. Nah, terus saya jumlahkan kedua ruas dengan UI, J, K ditambah dengan UI, J, K. Nah, kita sudah dapatkan di sini. Jadi nilai U pada waktu selanjutnya itu bergantung pada nilai U pada waktu sebelumnya. Kalau kita gambarkan secara 3 dimensi, jadinya akan seperti ini. Kalau misalnya kita punya titik-titik di sini, nah ini titik-titik pada sumbu X dan sumbu Y. Saya gambarkan seperti ini. Nah, terus kalau misalnya kita punya, kita mau cari T selanjutnya, waktu selanjutnya, seperti yang saya gambarkan di awal, dia akan bergantung pada nilai U di bawahnya. Nah, kalau seperti ini formulasi yang kita dapatkan, nantinya dia akan bergantung pada, kalau kita punya satu titik di sini, ini T yang di atasnya, dia akan bergantung pada ini U, saya lihat U di sini yang tepat di bawahnya. Kalau ini kita bilang U I, J, K, nah dia di sini tepat di bawahnya. Nah, di sini kan berarti I, J, K tambah 1. Nah, gitu. Berarti di sini U, I, J, K tambah 1. Dia bergantung pada IJK di bawahnya. Nah, dia juga bergantung pada titik ini. Ini kan jadinya I, J tambah 1, K. Nah, dia juga bergantung pada titik di bawahnya. Titik di sini. Ini kan jadi I, J kurang 1, K. Dia juga bergantung pada titik yang di sini. Nah, jadi dia bergantung seperti ini, jadi piramida. Nah, gitu.
dia bergantung pada I tambah 1, J, K. Dia bergantung juga sama I kurang 1, J, K. Nah, kalau kita gambarkan, dia seperti ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai U pada titik ini, nah kita harus tahu nilai U pada titik-titik yang saya gambarkan seperti ini. Nah, jadi nantinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan beralih bagaimana kita menuliskan, mengkodekan ini di MATLAB. Oke, kita lanjutkan ke programnya. Di sini saya sudah punya editor M-File. Pertama kita tulis dulu C seperti biasa. Clear all. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Seperti penjelasannya di teori, kita harus punya panjang plat dan lebar plat. Panjang plat dan lebar plat. Jadi kita simbolkan saja dengan A. Misal saya punya panjang plat 1 saja dan lebar plat juga 1. Nah, seperti ini. Kita sudah punya ini. Terus kita harus bagi-bagi panjang plat dan lebar plat ini. Nah, ini kan kita sudah punya domain. Kita juga harus punya batas waktu sampai kapan kita ingin waktunya berjalan. Misalnya di sini saya cuma mau waktunya berjalan sampai 1 detik. Saya sebut C. Nah, seperti ini, karena di gambarnya kita juga butuh batas waktu untuk C. Seperti bisa dilihat, kita punya X, Y, dan T. T juga terbagi-bagi. Dan kita harus juga batasi sampai waktu keberapa kita ingin menjalankan program ini. Nah, setelah itu, kita harus punya berapa pembagian yang kita mau. Berapa pembagian yang kita mau. Oke, di sini misalnya saya tulis saja dengan simbol Xgrid. Xgrid saya bagi 20. Saya bagi 20. Seperti itu Y-nya juga. Y-nya juga saya bagi 20. Nah, terus T-nya saya bagi 300 misalnya. Saya bagi 300. Oke. Jadi di sini 20 ini, angka 20 ini bukan merujuk pada berapa banyak garis yang membagi, tapi berapa banyak titik yang dihasilkan dari pembagian tersebut. Nah, di sini kan ada berapa garis di sini? Kita punya 1, 2, ada 6 titik. Nah, kan mulai dari 0 sampai 5 ada 6 titik. Berarti kalau saya tulis X grid-nya 20, berarti nantinya di sini ada 20 titik. Nah, sama juga dengan sumbu Y-nya, berarti di sumbu Y juga ada 20 titik. Nah, kalau T-nya ya saya punya 300 titik, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau cari lagi step-nya. Jadi berapa jarak antara satu titik ke titik yang lain. Nah, kalau tadi saya bagi 20 artinya ada 20 titik. Nah, kita bisa lihat di penjelasannya. Kalau kita punya 6 titik, berarti satu ini kita bagi 5. Berarti harus kita kurangi dengan jumlah titik dikurang 1. Nah, di sini kan ada 6 titik. X0 sampai X5 ada 6 titik. Nah, kita bagi dia dengan jumlah titik dikurang 1. Nah, berarti di sini saya tulis saja delta X itu sama dengan panjangnya A dibagi dengan jumlah titik dikurang 1. Kita kasih lebih umum saja, X dikurang 1. Nah, seperti ini. Ini harus di dalam kurung. Oke, ya. Nah, sama juga dengan delta Y-nya. Delta Y juga seperti itu. B dibagi dengan Y grid kurang 1. Oke. Nah, untuk T-nya bagaimana ya? Sama juga. Delta T sama dengan C bagi dengan T grid kurang 1. Oke ya. Kurang. Nah, lalu apa yang ingin kita lakukan? Kalau kita punya permasalahan seperti ini, ya seperti yang saya jelaskan, kalau kita lihat rumus yang kita hasilkan, nah U pada waktu setelahnya itu bergantung pada U pada waktu sebelumnya.
Nah, berarti kita harus punya nilai awal. Untuk permasalahan ini, kalau kita ingin menyelesaikan menggunakan metode bidang hingga, kita harus punya nilai awal. Apa maksudnya nilai awal? Maksudnya adalah kita harus punya nilai-nilai pada titik-titik di ujung-ujung domain, di pinggir-pinggir domain. Seperti ini. Berarti kita harus punya titik-titik di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di kotak ini. Nanti kita bisa ketahui titik-titik yang berada di dalamnya. Sama juga untuk waktu selanjutnya kita harus punya titik di bidang ini, bidang XY. Sebelum kita, ini kan kalau misalnya K-nya di 0, K-nya di 0, kan K merujuk pada indeks waktu. Kalau K-nya di 0, berarti di sini, di yang paling bawah. Ketika kita ingin mencari U pada waktu selanjutnya, sesuai dengan pembagian kita harus punya U pada bidang K0, pada bidang ini. Seperti itu. Jadi di sini kita harus definisikan dulu syarat batasnya, biasa disebut dengan syarat batasnya dan syarat awalnya. Syarat batas itu artinya yang titik-titik di batas-batas ini. Nah, kalau saya mau bilang saja seperti ini, kita mau bahwa yang di sini itu kita punya 10. Nah, di sini kita punya 10. Yang di sini 0, 0, 0. Nah, seperti itu saja ya. Jadi di sini kita punya di titik-titik ini, di titik di atas, kita punya nilai suhu atau nilai U itu 10. Nah, di sini kita punya 0, 0 dan di sini 0. Nah, sedangkan di dalamnya pada saat T sama dengan 0 artinya kita mau cari nilai pada bidang ini. Nah, kita tuliskan saja di sini. Nah, berarti di sini kita punya nilainya di sini 10 derajat. 10 derajat. Artinya apa? U X-nya sembarang, U, B-nya panjangnya pada. Jadi di titik-titik di ujung-ujung panjangnya itu, di ujung-ujung plat, kita punya nilai 10 pada saat berapapun waktunya. Jadi berapapun waktunya, di sini tetap 10 terus. Sama juga di sini juga saya punya sama juga U X-nya A, Y, T. Nah, di sini kita mau dia di sini 0 derajat saja ya, supaya lebih mudah. Nah, jadi saya di sini punya 0 derajat. Oke, di sini 0 derajat. Jadi yang di batas atas ini kita punya 10 derajat. Yang di bawah ini kita punya 0 derajat. Di sini juga kita punya 0 derajat saja juga. Berarti U di sini berarti kita punya Y-nya itu 0, berarti UX, 0, T, kita punya 0 derajat juga. Jadi suhunya dalam entah derajat apa, derajat Celcius, derajat Fahrenheit ya. Oke, di sini juga kita punya 0 derajat, berarti U 0, Y, T, kita punya juga 0 derajat. Oke, jadi yang berbeda cuma pada bagian atasnya. Pada bagian atasnya kita punya 10 derajat. Lalu bagaimana? Jadi berapapun nilai T-nya, di sini nilainya tetap 0. Di bagian-bagian ini nilainya tetap 0 dan di bagian ini nilainya tetap 10. Nah, bagaimana dengan pada saat waktunya 0? Jadi kita juga harus punya pada saat waktunya 0. Berarti kita harus punya nilai pada bidang ini. Nah, berarti saya punya UX, Y, 0, waktunya 0. Saya mau dia 0 derajat saja juga ya. Jadi kita punya plat dengan suhu awalnya itu 0 derajat dan suhu pada batas-batasnya itu suhu pada batas-batasnya itu seperti ini. Oke. Jadi di programnya kita mau definisikan itu. Oke, pertama kita inisiasi dulu. Jadi apa nanti yang kita dapatkan adalah kita akan punya nilai-nilai pada titik-titik ini. Jadi nilai pada titik ini kalau kita buat dia dalam bentuk angka, dia jadi matriks.
dia jadi matriks. Jadi kita harus definisikan dulu di sini. Kita harus definisikan dia sebagai matriks. Kita definisikan dulu sebagai matriks 0. Kita isi dulu semua dengan 0. Dengan banyaknya titik horizontal. Titik horizontal itu sebanyak, ini kan baris koma kolom, berarti banyak titik vertikal dulu. Y grid, X grid. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau di sini di penjelasannya kita punya 4 titik secara vertikal. Nah, berarti matriksnya nanti 4 kali 6 titik sini. Ada 5 titik, 5 kali 6. Nah, seperti itu. Ada 5 titik secara vertikal, ada 5 titik secara 6 titik secara horizontal. Nah, makanya kok di sini kita punya 20 kali 20. Seperti itu ya. Oke, kita masukkan syarat-syarat batasnya. Oke, sekarang kita definisikan dulu syarat awalnya. Syarat awalnya berarti semuanya kita isi dengan 0 ya. Jadi ini kita kasih komen saja supaya kita tidak lupa. Syarat awal. Nah, seperti ini. Jadi kita punya syarat awal semuanya 0. Pada saat T sama dengan 0, semuanya 0. Lalu kita mau isi yang bagian kiri dulu. Berarti sama dengan 0. Nah, ini bagian kiri. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, ini kan indeksnya baris koma kolom ya. Baris koma kolom. Jadi barisnya semua baris pada kolom 1. Artinya ini kan Y, X di sini, Y, X kalau kita lihat gambarnya. Jadi kita isi semua di sini. Semua barisnya kita isi dengan seharusnya 0 di sini, tapi di MATLAB itu seharusnya di sini indeksnya 0, tapi di MATLAB itu dia memulai indeks matriks dari 1. Jadi artinya pada kolom pertama dan semua barisnya kita isi dengan 0. Oke. Nah, terus kita mau isi lagi yang bagian kanan. Berarti X grid sama dengan 0. Ini bagian kanan. Seperti itu. Nah, jadi kan kita punya matriks 20 kali 20 nantinya. Nah, pada kolom ke-20, berarti kolom paling ujung, kolom ke-20, kita akan punya nilai 0. Nah, sama seperti persoalan yang kita ingin selesaikan. Nah, terus kita mau isi lagi bagian bawah dulu. Bagian bawah berarti 1, semuanya. Nah, gitu. Ini sama dengan 0. Oke, ini bottom. Terakhir kita isi bagian atas. Ini sama dengan 10. Ya. Ini up top. Nah, kita sudah punya seperti ini. Jadi matriksnya kita kalau kita jalankan ini ya, terus kita mau lihat Y grid undefined function or variable Y grid. Oh, di sini saya salah tulis. Di sini harusnya Y grid ya. Y grid. Oke ya. Oke, coba kita run. Nah, kalau saya lihat U-nya. Nah, U-nya seperti ini. U jadi 20 kali 20 dengan syarat ya ini letak matriks 10-nya kan di bawah. Nah, jadi nanti matriks ini terbalik dengan permasalahannya kita kan harusnya U-nya itu di atas. Jadi kita mulai indeks Y0 itu di bagian atas. Kalau di programnya kita. Jadi kita mulai di sini sampai batas panjangnya. Terbalik dengan gambarnya. Oke, jadi seperti ini. Lalu apa yang ingin kita lakukan selanjutnya? Ya, kita definisikan variabel-variabel yang kita perlukan ya. Jadi kita perlu kalau di persoalannya itu di persamaannya kita harus punya nilai C ya. Aduh.
kita harus punya nilai C. Nah, ini kan persamaan yang kita mau pakai. Rumus yang kita mau pakai. Kita harus punya nilai C. Nilai C. Jadi saya harus definisikan dulu nilai C. C itu, oh kita sudah pakai C di atas, saya pakai alfa saja. Jadi nilai alfanya itu, jadi C itu sama dengan alfa ya. Alfanya itu saya mau 0,1. 0,1. Nah, seperti ini. Saya punya 0,1. Nah, apalagi kita harus punya sumbu X. Sumbu X itu kita bisa pakai fungsi seperti ini, linspace. Jadi kita mau bagi dari 0 sampai panjang platnya dengan perbedaan antar titik itu, dengan banyaknya titik itu adalah X grid. Seperti ini. Nah, coba kalau teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kalau saya tampilkan X-nya, nah dia membagi nilai X, jadi nilai X-nya kan antara 0 sampai 1, 0 sampai 1, dia bagi sebanyak 20. Nanti ini berguna untuk kita tampilkan nanti gambarnya. Jadi sama juga, Y juga kita pakai linspace dari 0 sampai B, kita bagi dengan Y grid. Oke, T-nya juga sama. T itu linspace dari 0 sampai C, dari 0 sampai C dengan T grid. Nah, jadi dia berisi titik-titik yang ingin kita ketahui. Kalau di gambarnya ini kita punya 6 titik. Kita punya 6 titik seperti ini. Berarti nanti isinya X itu adalah 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Seperti itu. Kalau saya mau tampilkan seperti ini, ya, coba kita lihat ya. Kalau teman-teman mau lihat bentuknya, nah, terang. Nah, bisa dilihat karena kita punya 20 titik, makanya dia bagi 19. Nah, dia punya delta step. Delta X itu 1/19. Berarti titik-titiknya nanti yang kita dapatkan pada nilai X sama dengan 0, 1/19, 2/19, 3/19, dan seterusnya. Demikian pula dengan Y dan X. Nah, ini saya tampilkan dalam bentuk simbolik, bukan dalam bentuk number. Jadinya kelihatan. Oke, setelah itu kita bisa mulai untuk mendapatkan matriks selanjutnya. Artinya kita sudah mulai menerapkan metode beda hingga di sini. Nah, oke, karena ada 3 indeks di sini, I, J, dan K. 3 indeks I, J, dan K yang harus berjalan, makanya kita bikin 3 perulangan. For K sama dengan 1 sampai, jadi dia berjalan dari 1 sampai T grid-nya. Sampai T grid. N. Oke. Indeks J juga berjalan. J sama dengan dia berjalan dari, nah dia berjalan dari 2. Karena untuk matriks satunya kita sudah punya seperti ini. Jadi kita tidak perlu utak-atik lagi. Nah, tinggal kita pakai nantinya. Oke, nanti kita pakai 2 sampai Y grid. Nah, perulangan ketiga kita punya I sama dengan 2 sampai X grid. 4. N-nya dulu. Oke. Nah, seperti ini. Kita sudah punya 3 perulangan. Nah, sekarang kita tinggal masukkan rumusnya. Rumusnya itu seperti ini ya. Langsung saja saya masukkan. Nah, gitu. Rumusnya seperti ini ya. Jadi alfa tadi itu C. Kalau kita lihat di penjelasannya, nah bisa dilihat bahwa delta C, delta T dikali C kuadrat, delta T dikali C kuadrat, nah alfa kuadrat artinya dibagi dengan, ini sudah disamakan penyebutnya, nah jadinya seperti ini. Jadi kita bisa
mengetahui nilai U pada waktu selanjutnya. Oke, jadi U ini, U yang kita definisikan di awal, kita bisa masukkan dia di kita sebut saja U old. U old itu sama dengan U. Jadi ini U satunya. Nah, kalau kita mau cari pada waktu selanjutnya, kita pakai U old ini. Nah, jadi kalau di penjelasannya kemarin, kalau dilihat di penjelasannya, dia semua bergantung pada UK. Dia bergantung pada UK untuk mendapatkan UK tambah 1. Jadi di perulangan ini kita akan mendapatkan UK tambah 1. Seperti itu ya. Oke, kita sudah punya seperti ini. Nah, ini kan yang berjalan di sini cuma indeks J sama I sama J. Nah, indekskannya untuk apa? Jadi setiap kali perulangan kita akan menampilkan hasilnya. Jadi kita tidak simpan hasilnya, kita langsung tampilkan saja, kita langsung plot. Jadi saya tulis di sini. Kita langsung plot. Kita pakai fungsi image x, y, u. Nah, x kan tadi sudah kita punya di atas, jadi sumbu x-nya itu berupa x yang ini, sumbu y-nya itu berupa y yang ini. Nah, dan isinya adalah matriks U. Nah, seperti ini. Jadi dia berulang terus sebanyak k kali. Jadi kita tampilkan sebanyak k kali. Jadi nanti gambarnya ini akan berjalan. Nah, coba kita lihat. Attempt to access all 2,21. Oh iya. Dia akan sampai, oh ya betul, karena di sini kita punya I tambah 1, pasti dia akan cari 2,21. Nah, seharusnya ini salah. Ini salah. Kalau di gambarnya itu kita sudah punya nilai U pada ujung-ujungnya. Artinya tidak usah lagi kita cari untuk yang di ujung ini. Artinya kalau di matriksnya kita kan punya matriks 20 kali 20. Artinya yang di ujungnya harus kita ulang sampai 19 saja. Jadi di sini kan dia mau mengakses I tambah 1. Artinya U old I tambah 1. I 21 artinya. Yang nilainya 21. Tapi kan ukurannya U old itu 20. Makanya dia error. Oke, coba kita run lagi. Oh, ini ada kesalahan. Dia plot setiap perulangan dalam gambar baru. Coba kita kasih seperti ini. Oke, coba kita run. Nah, ini sebenarnya sudah berjalan. Oh iya, dia tidak jalan. Sebenarnya sudah berjalan, tapi di sini yang gagal kita definisikan itu adalah kita tidak masukkan lagi U pada saat K tambah 1 ke dalam U yang baru. Jadi U yang kita hasilkan pada perulangan pertama itu akan menjadi U old pada perulangan yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi harus seperti ini sebenarnya. Jadi kita harus definisikan lagi U old itu sama dengan U yang baru. Jadi kita misalnya tadi kan ini UK. Nah, pada saat perulangan pertama kita akan dapatkan UK tambah 1. Nah, kalau kita mau dapatkan UK tambah 2, nah kita harus pakai UK tambah 1 yang tadi yang kita pakai. Seperti jadi kita tidak menyimpan nilai pada T sekian, tapi kita langsung tampilkan saja. Coba kita lihat. Nah, ini sudah berjalan. Nah, bisa dilihat bahwa ketika kita berikan panas pada plat sebanyak 10 derajat di sini, nah dia akan menyebar, panasnya akan menyebar. Nah, tapi ini sulit untuk dilihat karena kita cuma berikan panas sebanyak 10. Nah, coba kita tambahkan saja panasnya supaya mudah dilihat. Kita misalnya kasih panas dia berarti di sini ya, di atasnya kita kasih panas misalnya 60. Nah, 60 derajat, kita kasih panas 60 derajat.
sini supaya kita bisa lihat berapa nilainya. Kita taruh saja color bar seperti itu. Oke, coba kita run. Nah, bisa lihat di sini. Nah, panasnya menyebar. Kalau kita kasih panas di sini 60, nah panasnya akan menyebar sesuai dengan waktunya. Nah, seperti ini. Oke, bisa dilihat. Tapi ini kita tidak tahu waktunya. Oke, kita harus tampilkan waktunya. Kita hentikan dulu yang ini. Nah, dia akan mengulang sebanyak 300 kali. Jadi kalau kita tunggu bakalan lama pastinya. Nah, ini. Nah, kita hentikan dulu. Nah, ini kan sampai 300. Jadi dari nilai T 0 sampai 1 kita bagi 300. Artinya dia akan mengulang semuanya 300 kali. Nah, kita harus tampilkan nilai T-nya di sini. Nah, bagaimana caranya? Kita pakai saya variabel T1. T1 sama dengan delta T. T dikali dengan K kurang 1. Oke. Nah, jadi untuk T awalnya K kurang 1, K-nya kan nilainya 1. Nah, berarti 1 kurang 1, 0. Nah, T1-nya kan 0 berarti. Nah, seperti itu ya. Pada saat T1-nya 0. Dikali dengan delta T ya dia tetap 0. Oke. Terus kita tampilkan waktunya. Kita tampilkan saja di title. Titelnya itu kita tampilkan seperti ini saja. Temperatur T sama dengan koma untuk str. Kita batasi dulu spasi num to str dari T1. Oke, seperti ini. Nah, harusnya kita harusnya mulai dari 1 ya, sudah benar. Oke. Terus kita punya di sini detik. Oke, seperti ini. Jadi nanti akan tertampil waktunya. Ada kesalahan. Oh iya, kita lupa tutup matriksnya. Nah, gitu. Kita run. Nah, pada saat T0, nah ini bisa dilihat. Nah, panasnya akan menyebar. Nah, ini ini sepertinya lama kita lihat karena nilai konstantanya 0,1. Nah, coba kita tingkatkan supaya bisa dilihat. Panasnya menyebar 0,7 lah. Oke. Nah, ini dia melanggar syarat batas, makanya seperti ini. Kita kurangi saja 0,4. Coba. Nah, run. Nah, itu bisa dilihat dia menyebar lebih cepat. Jadi semakin merah dia artinya semakin panas. Nah, itu bisa dilihat. Nah. Kita hentikan saja. Sampai 300 perulangan agak lama kalau kita mau tunggu. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk mendapatkan U pada waktu selanjutnya kita bergantung pada U pada waktu sebelumnya. Nah, berarti kita harus masukkan dulu U ke suatu variabel. Nah, saya sebut saja di sini U old. Untuk mendapatkan U pada waktu selanjutnya, kita pakai yang ini. Oke. Jadi pada saat
harusnya di sini K saja ya. Karena dia pada saat waktu pada titik kedua. Ini kan waktu pada titik pertama. Ya, ini seharusnya UK saja. Oke, coba kita run. Nah, itu. Betul ya. Nah, jadi dia berjalan sampai nanti sampai 1. Nah, kalau kita tunggu ini agak lama ya. Ya, coba kita tunggu saja dan kita lihat hasil akhirnya. Nah, ini sudah hampir mencapai 1 detik. Kita tunggu saja. Sudah 0,8 detik. Nah, kita bisa lihat penyebaran panasnya seperti ini. Jadi, pada sisi-sisi ini nilainya selalu 0. Pada sisi ini nilainya kita sudah ganti tadi, nilainya jadi 60. Oh iya, ini sampai 1,033 detik. Oh, berarti saya memang salah ya. Harusnya kita mulai memang pada saat K kurang 1 di sini ya. K kurang 1. Oke, seperti ini. Jadi bisa dilihat, itu cuma untuk penampilan waktunya saja ya. Jadi kita mulai waktunya dari 0 sampai 1. Artinya seperti itu. Oke, saya kira seperti itu penjelasan dari saya. Kalau kita mau simpan nilainya pada saat T berapapun ya kita bisa bikin variabel baru ya, tapi saya kira tidak perlu. Kalau seperti itu, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa taruh di kolom komentar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.